Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallahu katsiran. Sadaqallahul azim. Sungguh pasti telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan selamat di hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua murid dari TK Safisma yang kami muliakan, kemudian ustazah kita ya, pejuang Safisma yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah bisa hadir di sini, dan kita dari yayasan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang bisa hadir ya. Ini tidak mudah untuk bisa hadir ya. Jadi ketua mengatakan tadi kan tidak mudah untuk hadir kok. Dan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ya, itu bahagia pahala sesuai bareknya ibadah tuh. Di barek ibu datang kemari kan barek tuh, tapi bisa datang, itu pahalanya besar. Dan Allah bahagia pahala tuh Bapak Ibu sesuai dengan apa awak kerajuan tuh. Misalnya kalau awak infak banyak Bapak Ibu kan infak piti keluar tuh. Allah mudahan piti mak. Awal lapangan orang awak bantu, orang lapangan orang pahalanya tuh apa? Allah lapangan awak. Kini hadir risiko untuk anak-anak awak. Kan untuk anak awak ya, mungkin kalau bantuannya awak siko kumpul pos, tapi awak hadir risiko karena anak awak ada di TK kok. Awak hadir risiko berpayah-payah mengorbankan waktu awak. Allah agih balasan anak awak soleh. Itu nak tak nilai itu loh Bapak Ibu ya. Ya kan payah-payah ibu, apa pun tinggal mantu anak awak kan. Saki anak awak ketika Bapak Ibu awak jual apapun nyo sehat. Akhirnya itu anak awak soleh-solehnya dengan awak datang kuah, ndak kan tinggi Allah balik kok mak. Ya kan barang nilai pengorbanan awak ke Bapak Ibu. Sama mohon maaf Bapak Ibu, misalnya ketika Rasulullah mengecian orang yang pai takziah itu Bapak Ibu ya. Nyupai takziah itu dapat pahalanya ke Rasulullah ame sagadang bukit Uhud. Mana tuh ame sarang handphone kau lamban pada keturunan kau sarang handphone kau tapi ame awak kuah. Apa nanti ya kerajo mah? Ikut sagadang bukit Uhud tu ame yang untuk datang takziah. Painya ke kuburan, painya menyalatkan dapet cek lai. Painya ke kuburan dapet cek lai 3. Nanti kalau ada orang nak pek takziah tu rugi Bapak Ibu. Bang nak pek takziah mau buka kadai. Kadai itu para jual beli sehari kadai itu. Ada enggak 2 miliar jual beli sehari kah? Pada waktu pek takziah tu mungkin 2 jam dengan kadainya. Allah hagis tu gadangnya. Tapi dia tidak nampak lewat Bapak Ibu. Mudah tu lagi kau hadir di situ Allah mengecian ya, majelis ilmu tu malaikat-malaikat menaungi awak, malaikat-malaikat mengabulkan doa awak. Mungkin ibu datang kemari pay pos misalnya kan, ko ustazah ko buat acara-acara mereka awak sibuk ngambil acara-acara mereka WA lah do. Ada pikiran-pikiran itu, astagfirullahaladzim, ambu datanglah, mudah-mudahan ambu datang ko ya Allah, mudahkanlah anak ambu. Tapi hidayah lah anak ambo. Jadi kurata ayun lah anak ambo. Nah itu doaan bu. Les bakat Bapak Ibu tuh. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau acara pos mereka lebih ramai pada kore kan. Amin. Tadi ustazah kan mengecian kamu jam 9 seolah acara. Aku turun pakai kadai bu, kadai di lolong. Kalau di kadai itu kalau jam 9 kemari misalnya kan tidak on time dah. Harus diundur setengah jam 10 untuk ada kat lapang 20 peluang untuk meninggalkan kadai, tinggal kadai standby di situ. Itu usaha untuk mencari bisa on time tiba risiko. Niatnya apa tadi yang mudah-mudahan waktu tinggal karya setengah jam pahala yang untuk datang kemari tidak ternilai itu Bapak Ibu. Dan itu Allah balik di dunia Bapak Ibu. Tidak sakit-sakit awak dengan lancar awak di dunia Allah balik itu mah. Apalagi nanti di akhirat. Dan Bapak Ibu ya pertemuan posko kan ada pengajian. Ini pengajian menurut Nabi kan. Bakok yayasan yang disuruh menyampaikan ceramah. Kan bisa ustaz-ustaz luar. Di niatnya yayasanku memang yang menyampaikan ceramah, niat lainnya bersobok juga Bapak Ibu-ibu. Tadi acara aku ibu-ibu bersobok juga ustazah gitu, bersobok dari kami dari yayasan.
Dan untuk acara yang itu Bapak Ibu orang tua kita Zulkifli Imam Said, beliau sesek nabi tadi. Zulkifli Imam Said, kami Zulhendri Zulkifli Imam Said. Orang tua kita Zulkifli Imam Said. Beliau wanti-wanti untuk acara pos ini tidak boleh digantikan kecuali yayasan. Di Baranalah sibuk ambo, Bapak Ibu ambo sibuk, Pak Jisan sibuk, Pak Zulkifli sibuk, harus mengalah nanti Gokom menggugurkan kesibukan untuk hadir di situ. Itu kami dari yayasan. Itu kami sangat berharap juga Bapak Ibu juga semangat untuk hadir. Nah, itulah Bapak Ibu ya pembukaan perkenalan. Dari Bapak Ibu kita nggak panjang-panjang, itu pembukaannya lebih hari. Sampai jam berapa beliau menceramah Ustazah? Sampai jam berapa Ibu? Sampai beratalo. Alhamdulillah ya. Kalau gitu sampai barang talo, setelah Bu, mau talo lama-lama. Aku telepon dari tadi Mama Bayu Yudi. Jadi Bapak Ibu ya, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulullah. Sungguh kalau para musafir Bapak Ibu ya, Mubasir mengatakan, kalau kita lihat terjemahan dalam Al-Qur'an, Pak, terjemahannya sungguh telah ada pada diri Rasulullah. Sebenarnya bukan itu terjemahannya. Makanya kalau terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia hanya bisa menyimpulkan kira-kira seperti itu artinya. Padahal bukan itu sebenarnya Bapak Ibu ya. Kalau orang ahli tafsir mengatakan laqad kana lakum fi Rasulullah ini ya sungguh kamu wajib mencontoh Rasulullah itu sebenarnya. Bukan menginformasikan kepada kita Rasulullah itu baik, bukan. Tapi kita wajib mencontoh kebaikan Rasulullah. Nah, jadi mulai sekarang kita harus mencontoh itu Bapak Ibu. Dan yang penting dicontoh dari Rasulullah, kita lihat Al-Kalam ayat 4 apa kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad berbudi pekerti luhur. Inilah yang kita contoh Bapak Ibu. Boleh kita contoh cara salat Nabi. Cuman kan kita berbeda-beda. Ada ustaz mengatakan cara salat Nabi seperti ini. Ada ustaz mengatakan seperti ini. Ada ustaz mengatakan seperti ini. Beda-beda. Beda-beda ustaz mengatakan. Maka Ibu mungkin sering dengar sekarang ini kan berbenturan antara ustaz ini, ustaz itu mengatakan ini bid'ah, segala macam. Ibu dengar itu kan? Nah, itulah fenomena yang ada sekarang. Tapi yang kita contoh adalah akhlak Nabi. Kalau untuk cara salat Nabi kita yakin salat seperti ini benar, amalkan itu. Ada saudara kita mengamalkan yang lain, kita hargai pula. Kita mengamalkan seperti yang kita dapatkan. Tapi jangan sampai kita mengolok-olok saudara kita lain, membid'ah-bid'ahkan dia, mengkafir-kafirkan dia, itu yang tidak dibenarkan. Yang pasti Rasulullah itu berakhlak mulia. Kemudian Bapak Ibu ya, ada 4 sifat yang ada pada Rasulullah, dan itu jadikanlah sifat kita. Jadikan pula sifat dari anak-anak kita. Dari sekarang kita didik anak-anak kita memiliki 4 sifat ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu alhamdulillah bersyukur sekali anak-anak Bapak Ibu masih TK ya, itu 0-14 ya, umur 0 sampai 14 itu kita mesti dekat sekali sama anak kita. Kalau ibu-ibu bisa membimbing anak dari 0 sampai 14 sudah aman ibu itu. 15 ke atas itu anak-anak itu milik ibu-ibu. Kalau yang 0-14 ibu lengah, 14 ke atas anak ibu statusnya sebagai anak tapi bukan milik kita. Tidak kau nyudah ngawak Bapak Ibu, ini kan lebih pengaruh ke lingkungannya, lebih perlu ke kawan, waknanya contoh. Maka masalah 0 sampai 14 tahun rangkullah, dekatilah dia anak-anak Bapak Ibu itu sehingga dia bukan statusnya anak kita, memang anak kita dia. Kecewa nyudangannya. Mohon maaf kami Bapak Ibu ya, apapun yang kami kerjakan Bapak Ibu ketika orang tua kami mengatakan Pak Zulkifli memang saya mengatakan tidak boleh, kami tinggalkan. Dari dulu sampai sekarang kami tidak tahu. Kami dengan orang tua, kami bertujuh pada kakak Bapak Ibu, kami sendiri laki-laki, ketujuh-tujuhnya seragam kami Bapak Ibu. Kalau Bapak mengecian buliah kerajuan, kalau indak ke siapa, indak di kerajuan. Nah, kami berharaplah kepada Allah kiranya kami juga bisa mendidik anak seperti itu. Ya kan kami juga diberi karunia Allah Subhanahu wa taala 6 anak Bapak, anakmu 6. Seorang padusi 5 laki-laki. Mudah-mudahan nanti amal nyampein gua bisa lo anak muda itu yang itu kan takut yang menyampein gua. Kok menyampein sih anak muda itu dah. Maka kami minta ya Allah disampaikan kok ya Allah dapat lo kami yang menyampaikan kok anak-anak berkarakter seperti ini. Nah, karena memang beruntung bana Bapak Ibu. Ya kalau memang bisa anak awak tu awak punya anak sampai nanti. Kan saya lihat lah kini ke Bapak Ibu banyak orang punya anak menyasarnya mengadang anak. Dia inyo lengah Bapak Ibu, ini tidak siapkan itu. Maka dari kini Ibu bersyukur bana masih punya anak-anak yang bisa dibantu. Jadi Nabi itu sidik Bapak Ibu, Nabi itu benar.
Benar tuh apa Bapak Ibu ya? Benar tuh perkataannya benar, ya bicaranya benar. Maka pastikan bana tidak ada bohong Bapak Ibu, jangan bohong. Di orang beriman itu Bapak Ibu ya sering kami katakan boleh salah. Boleh salah orang beriman, kok salah nih minta ampun. Tapi orang beriman tidak boleh bohong. Jadi sepakai ibu, suami istri, ayah bunda tidak pernah bohong, apapun kejadian di rumah tidak bohong. Suami tidak berbohong jadi istri, dia biarlah kena berang jadi istri pada berbohong. Biar tahu salah awak daripada berbohong. Banyak orang yang ayo anaknya muda sih berutu muda wana bu. Misalnya sok na biar diulang-ulang ngancak kaji dia diulang. Misalnya sore biku ama kapi ke pasar. Awak nak nyomboknya do. Akacen aman api pasar ama api rumah etik. Yang tahu kok ke rumah etik nak namu rumah etik tu wow sebelah tu. Apa tu tuan anak tu Bapak Ibu. Itu ndak sidik. Itu anak ibu nak punya ibu nanti dah. Jadi 15 tahun ndak statusnya anak awak tapi nya ndak kek awak tu. Pastian Bapak Ibu ya awak nak lama-lama kaji awak tu. Jangan baduto. Jangan pernah baduto karena awak apapun kok berang-berangnya. Misalnya nak awak bawa doa pokoknya tinggal. Biar nyo menangi baduto Bapak Ibu. Kami begitu orang tua mengajarkan. Biarlah awak menangi kok indak pai gini do. Tinggal. Mau menangi wangin pai kan ndak boleh pai dah. Biar menangi Pak. Daripada baduto apa nak kasih tu ndak pernah baduto orang tua kami Bapak Ibu. Yang kedua amanah. Amanah tu apa? Tanggung jawab tuntas. Itulah sekolah digunakan kan misalnya kan orang pikir guna sekolah je orang kan. Sekolahku baguna Bapak Ibu, sekolahku disiplin. Jam 7 datang, amanah anak awak jam 7 datang, jam 7 awak datang gua. Amanah dan anak awak misalnya baca Quran, baca Iqra seminggu target sekian kau nak. Itu amanah. Kan awak ajar anak awak amanah. Kan itu sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang macam lihat kan ini nak sekolah ke dua tamek SD kayonya. Nah, ini dapat pendidikan seperti itu orang tuanya. PK kadai jam 7 ayo. Nak boleh malam-malam ayo. Lalu di rumah kadai berang jalan gayanya bisa. Kalau punya mentor orang tua nak sekolah kan ada Bapak Ibu. Tapi memang hebat orang tua awak. Nyo aja jam 7 pai ke ladang tu ya kan. Jam 8 beko bantu kemari. Tak susun ke raja tu. Salah sukses tu. Nah, di amanah. Kemudian yang ketiga tabligh. Tabligh itu apa Bapak Ibu? Kok ada salah nak waktu awak kecian. Waktu tunjuan kan kok ada salah kakaknya, ni mengadu ke awak kan salah kakaknya. Tunjuk ke kakak tu awak sampai kak tu yang salah mesti sampai. Di baraja lo nyoba dakwah Bapak Ibu. Jadi kalau anak awak baraja berdakwah, ini menyampai-nyampai dan tunya tapi itu salah itu Bapak Ibu. Iko ajan kan awak. Kemudian fotona. Fotona tu apa cerdas. Jadi anak awak tu Bapak Ibu nak muli nak bisa dikecil-kecil orang tu. Iko lah awak ajan awak jadi. Dan jadi aku Bapak Ibu kan Rasulullah fotona tu. Rasulullah itu Bapak Bu in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang dikatakan oleh Rasulullah itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tidak pernah Rasulullah itu memang cerdasnya wahyu. Kita mungkin tidak dapat wahyu Bapak Ibu, tapi kita perlu hidayah, kita perlu ilham, dan hidayah ilham itu akan Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Maka untuk fatana dan cerdas raihlah takwa. Takwa itu apa Bapak Ibu? Ya kan, baik hubungan kita kepada Allah, baik hubungan kita kepada manusia, itu yang takwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi untuk cerdas di sini Bapak Ibu bukan diukur ijazahnya di mana kuliah sekolahnya, tapi bagaimana dia memutuskan itu sesuai dengan yang ditentukan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia melangkah sesuai dengan hidayah, dan hidayah ini milik Al-Quran yang Allah punya. Dan Bapak Ibu yang terakhir kami sampaikan di sini, tugas kita dari Allah, Allah berikan anak kepada kita bukan untuk menyekolahkannya. Nah itu doh. Nanti ibu berlama anak tu nya lari sekolahkannya dulu, nah itu tanya doh. Lai salamai ni dari pinarako, nah itu namanya tanya dia Allah nanti. Itu camkan bana boleh bu sekolahannya boleh indak. Tapi yang tujuan awak menyelamatkannya dari api neraka. Allah mengecen Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Diko anak ku bagian ke ibu ke Allah, jagonya dari api neraka. Sekolahnya ndak sekolahnya meninggalnya masuk surga, ala salamai amanah tu mah. Di maka ada orang mengeciankan baca membalai jasa orang tua jasa nak bisa dibalai dah. Tapi kalau awak jadi soleh, terhindar dari neraka, Allah tak balai jasa orang tua tu. Jadi kalau ibu misalnya meninggal orang tua, nak berbakti ke orang tua, kamu nak sempat berbakti lah, nak telonsong lah meninggal mendadak, saya nak sama berbakti ke orang tua lah meninggal, jadian ibu soleh. Kalau ibu lah soleh, terhindar dari neraka, Allah selamat orang tua mah. Orang tua ibu tu nyagiannya ibu kuah dari Allah kan, kuah ibu untuk orang tua ibu, jago anak kuah kecek Allah ke orang tua ibu.
Rupanya ibu alhamdulillah jadi anak soleh, meninggal masuk surga Allah selamat itu mah. Jadi tugas awak menghindari dari masuk neraka, anak awak masuk neraka Allah selamat itu mah Bapak. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kalau lama-lama beko bunyi-bunyi lah. Kalau misalnya kami kalau lama Ustaz ngaji bunyi-bunyi kunci teng 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 teng. Banyak maaf Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.